Kalau saya bilang ini udah end game sih, udah jelas gitu, udah terang benderang, udah nggak perlu ditanya-tanya lagi Presiden Jokowi ini mendukung siapa. Ya jelas Ganjar Pranowo. Ini bukan clickbait dan ini benar terjadi. In case kalian semua kemarin sibuk nggak nonton videonya, jadi ini jelas banget. Dan yuk kita akan langsung lihat aja deh, kalau dari kartu saya akan seperti apa. Memang iya, saya memang pendukungnya Pak Ganjar, tapi bukan berarti di sini artinya saya mendukung membabi buta, harus Pak Ganjar dan sebagainya. Kalau nanti di perjalanannya ternyata Pak Ganjar juga melakukan satu hal yang tidak layak, ya saya pasti akan objektif juga. Tapi yuk kita akan lihat, ini beneran nggak sih kalau ternyata ya Pak Jokowi ini mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk jadi presiden di 2024 nanti. Memang pemilu ini masih jauh, tapi jauhnya orang awam sama jauhnya politikus itu beda. Dan buat politikus ini udah deket banget. Pada acara Rakernas Projo atau Pro Jokowi, ini Rakernas kelima kalau nggak salah ya, diadakannya di Magelang, Jawa Tengah. Ini barengan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi dan Bu Iriana. Beliau ini mendatangi dan saat diminta untuk memberikan orasi atau sambutan di atas podium, beliau menyatakan bahwa beliau masih ingin fokus kepada pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama saat pandemi kemarin ini menyerang ya. Dan di depan ratusan para projo yang berada di kawasan Borobudur ini tadi, beliau menyampaikan bahwa untuk masalah politik, ojo kesususe. Nah, artinya adalah jangan terburu-buru dahulu. Agak aneh bahasa Jawa di Indonesia kan ya. Se-nya ini mungkin nggak usah diartikan ya. Janganlah tergesa-gesa. Jadi jangan kita bicarakan tergesa-gesa lah. Intinya seperti itu. Dan dia masih ingin bekerja, fokus kepada apapun yang harus dia selesaikan. Dan ini saya pikir ya sesuatu yang memang harus disampaikan oleh seorang pemimpin dan seorang punggawa masyarakat yang memang harus menyelesaikan tugasnya. Kan tugasnya diberikan oleh masyarakat kepada presiden untuk diemban dan diselesaikan. Nah, tapi yang menarik ini adalah satu kata-kata yang ini sekali lagi, Presiden Jokowi itu ahli dalam memberikan pendapat yang bersayap. Artinya kata-katanya tuh nggak bisa diartikan secara saklek seperti itu. Tapi waktu nanti kejadian, itu benar. Peramal biasanya melakukan trik seperti ini. Nah, di sini dia mengatakan, mungkin. Nah, 2 kali mungkin loh, mungkin. Terus 3 detik jeda. 1, 2, 3, dan beliau mengatakan, yang kita dukung ada di sini. Jadi, mungkin walaupun yang kita dukung itu ada di sini, itu langsung semua orang pecah, semua orang bersorak di situ. Karena apa? Di saat bersamaan ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo duduk di barisan paling depan. Jadi kan kurang jelas apa lagi. Ini bahkan mohon maaf, orang tuli pun bisa mendengar, orang buta pun bisa melihat. Bahwa kata-kata mungkin itu harus diucapkan karena beliau ini sebagai presiden harus tetap menjaga stabilitas dan juga nggak terus menimbulkan kegaduhan cuman gara-gara kayak kemarin itu. 3 periode ya saya akan selalu mengikuti jalannya konstitusi. Itu kan sesuatu yang nggak jelas tapi harus dijelasin kan jadinya. Nah, ini mungkin untuk hal itu tadi muncul. Agak sulit ya ngomong mungkin ya. Dan saat beliau mengatakan yang kita dukung ada di sini, iya jelaslah di sini bahwa Pak Jokowi ini sebagai rakyat juga, presiden kan rakyat juga dong. Kalau nanti dia harus memilih, sepertinya dukungannya akan jatuh ke Ganjar Pranowo. Sepertinya atau sudah pasti. Dan akhirnya ini adalah sebuah pengertian bahwa jelas banget kalau ya 3 periode yang kemarin itu ya sudah nggak ada. Jadi kalaupun ada Joman di sini menginginkan Pak Jokowi ini 3 periode, udah nggak mungkin, udah nggak pengen, dan beliau pun ini juga tidak akan melakukan. Sehingga akhirnya dia ini mendukung ya orang lain. Artinya apa? Karena beliau sudah sampaikan dan mungkin yang kita dukung ada di sini, berarti nggak mungkin dong ke dirinya sendiri, artinya ke orang lain. Nah, di ruangan itu yang jelas nyapres nanti ya cuman Pak Ganjar, walaupun ini belum terucap dan belum ada restu dari Mama Mega nih di sini. Dan kenapa seperti itu? Dan kenapa ini wajar? Karena kalau kita lihat secara seimbang dan objektif, kita akan melihat bahwa Ganjar Pranowo ini memiliki banyak kesamaan dan similarities dengan Presiden Jokowi. Dari penampilannya, kita nggak usah ngomongin etnis dan kesukuan ya, apalagi provinsi tempat mereka ini berasal. Kita lihat aja, kurus seperti itu, pakaiannya juga bersaja dengan baju yang putih, celana yang juga hitam, dan
Ini terlihat kalau mereka berdua ini memang penggawa masyarakat yang dekat dengan para rakyat yang diwakilinya. Seperti kita ketahui dahulu, zaman saya kecil ya, Orba dan setelahnya, pejabat itu kayak ada di awang-awang. Ini susah untuk dicapai. Ketemunya pun itu kayak kalau orang di daerah bisa saja sampai mati nggak akan pernah ketemu sama pemimpinnya karena memang sejauh itu jaraknya. Tapi di era media sosial seperti sekarang, digitalisasi, hal seperti itu sepertinya malah akan jadi penghalang dan menimbulkan hal yang malah bukan simpati. Pemimpin yang disukai masyarakat sepertinya adalah pemimpin yang kalau di message di medsos itu bales. Orangnya bisa ditemui. Orangnya itu mudah untuk diraih. Jadi kalau seandainya seorang penggawa masyarakat itu di satu sisi sebagai pejabat, di satu sisi yang lain ini sebagai seorang abdi dari masyarakat, maka sekarang ini masyarakat mengharapkan sisi yang abdi ini tadi. Dan Ganjar memiliki banyak sekali kesamaan dengan Jokowi. Dan jika ini benar, ini sebenarnya adalah satu nilai yang mengembirakan. Kenapa? Karena artinya pandangan masyarakat sekarang ini tidak jatuh kepada sosok, tetapi kepada citra yang muncul dari sosok ini tadi. Percaya bahwa orang-orang ini bukan mencintai Pak Ganjar karena ganteng, karena ganteng, karena tinggi, atau karena latar belakang beliau, tapi karena apa yang dibawakan oleh Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dulu kan pemimpin kalau tentara itu gagah, badannya tegap seperti itu. Atau kalau ternyata pun kayak Bu Mega itu adalah ya ibu-ibu yang memang ningrat seperti itu. Atau cendekiawan seperti Pak Habibie. Atau walaupun ini kiai kayak Gus Dur dan dia ini juga seseorang yang juga cair, tapi kan beliau ini seorang kiai yang ini kerasa banget auranya. Nah, kalau kita ketemu Pak Jokowi, kita ketemu Pak Ganjar, itu sama kayak kita ketemu dengan punggawa desa di tempat kita mau bikin KTP seperti itu. Atau kita ketemu dengan bapak-bapak di Pemda. Atau kita ketemu dengan ini kayak orang biasa. Dan ini malah sebenarnya nilai lebih mereka. Yang artinya masyarakat ini tidak menyukai ketokohannya, tetapi menyukai apa yang mereka bawakan. Dan mungkin ini adalah kecenderungan arah elektabilitas pemimpin di masa mendatang. Dan kalau dilihat dari sini mengapa itu terjadi? Seperti masyarakat ini lelah pada tren-tren di masa lampau. Apalagi anak-anak milenial dan zenial ini nggak mau sama kayak om, tante, ayah, nenek, kakeknya. Jadi kalau zaman saya nih, Gen X ya, rasanya kalau keren itu harus, kalau santai pakai bajunya itu Lacoste seperti itu. Kalau ternyata pakai jas ya jasnya harus jas-jas mahal, misalkan jas-jas yang Versace atau sebagainya. Terus kalau pakai ballpoint harus pakai Parker. Nah itu apa? Karena orang tua kita yang baby boomers itu mengajarkan kita untuk seperti itu. Millennials dan Zennials itu pengennya berbeda. Mereka nggak peduli dengan merek-merek. Kalau dulu orang pakai merek Levi's seperti itu, atau mereka harus pakai kosmetik atau skincare merek Revlon atau MAC seperti itu. Mereka ini menciptakan dunia mereka sendiri. Dan sepertinya dunia sekarang ini nggak pengen berbeda, nggak pengen sama dengan dunia zaman dulu. Dunia zaman dulu ini seperti apa sih? Yaitu pemimpin yang datang dari terah elit kepartaian. Jadi kayak harus menjadi pemimpin atau mungkin anggota elit dari partai. Dan bisa dipastikan untuk menjadi seperti itu harus jadi pengusaha yang kaya raya, atau kalau nggak mungkin dulunya preman seperti itu, atau pengkultusan sosok. Nah misalkan anaknya turunan dari, atau nah kayak begitu itulah, atau kalau nggak ya anaknya tokoh. Nah jadi orang tuanya udah jadi seseorang dulu, ini anaknya. Loh, kenapa kok beliau? Ya karena anaknya. Apakah ada orang lain yang prestasinya itu sama atau lebih? Ada, tapi ini anaknya. Nah, hal seperti itu, atau kalau tidak ini turunan orang kaya. Nah, kita tahu jajaran menteri ini yang nama-namanya itu nama-nama Jowo seperti itu, atau itu anak-anak orang kaya. Dulunya orang tuanya ini kaya raya. Nah, kayak menteri-menteri kita, nggak usah saya sebut deh. Mereka ini turunan orang kaya. Atau kalau enggak tentara. Nah, itu kan zaman dulu kan harus seperti itu. Atau kalau enggak ini ada yang baru, tapi masyarakat juga bertanya-tanya, apakah ini akan sustain atau tidak? Yaitu ras yang keturunan dan diidentikan dengan agama tertentu. Nah, ngerti dong maksud saya siapa? Kalaupun ternyata yang di luar itu, ini menyisakan cuman ada Mas Ganjar ini sama Kang Emil, yang mereka ini rakyat jelata yang pengen jadi pemimpin dari masyarakat Indonesia, yang mayoritas juga jelata. Jadi nggak salah dong tentang ini. Dan jika ternyata relawan ini terus bermunculan, kita tidak bisa melupakan loh apa yang terjadi di 2014 saat Megawati akhirnya harus merelakan tiketnya diberikan kepada pengusaha kayu asal Solo yang terus kemudian menjajal peruntungannya menjadi
wali kota dan ternyata terpilih 2 kali untuk akhirnya jadi gubernur di DKI Jakarta, diberikan tiket nyapres yang akhirnya jadi presiden 2 periode lagi. Dan yang artinya apa? Artinya waktu itu Bu Mega itu sangat-sangat peka terhadap suara rakyat yang 2014 ini kan media sosial kan sangat-sangat kuat, di mana masyarakat akhirnya menginginkan pemimpin yang mereka inginkan. Mereka nggak mau calo lagi. Siapa yang disebut calo? Orang-orang partai yang merasa mereka ini mewakili masyarakat, tapi pas mereka ini mencalonkan anggota DPR, orang bertanya-tanya, ini siapa? Itu siapa? Akhirnya apa? Nggak salah dong kalau masyarakat milihnya artis, penyanyi. Nah, karena apa? Mereka nggak kenal sama orang-orang ini tadi. Jangankan kenal, kalau nggak kenal gimana mereka mau diwakili? Sehingga nanti Bu Mega ini pasti akan mengalami dilema dan dia harus memutuskan, dan keputusannya mungkin akan sama-sama harus ironinya dengan 2014, atau kalau tidak ya mungkin dia harus merelakan kemungkinan PDIP ini akan hat-trick 3 kali loh jadi partai yang calonnya atau kadernya ini memenangkan pemilu, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa dan belum pernah terjadi. Atau beliau akan memilih untuk sayang anak ya akhirnya mencalonkan Mbak Puan yang kalau menurut saya wes telat gitu loh, sudah terlambat. Saya nggak bilang Mbak Puan ini tidak eligible, beliau sangat-sangat mungkin mewakili wanita, orang yang cerdas, yang bibit bebet bobotnya itu udah jelas, dan kalau dia sampai dipasangkan dengan Prabowo ini pasti akan jadi satu kombinasi yang luar biasa. Tapi sayang banget kenapa harus muncul Mas Ganjar Pranowo ini tadi. Jadinya kan ya secara masyarakat Indonesia akan mendapatkan pilihan yang bagus-bagus ini. Tapi kayaknya gemes banget gitu loh. Kemarin udah direlain kepada Jokowi, sekarang muncul lagi yang seperti itu. Maka kita akan menantikan, karena selain Pak Jokowi yang akan menentukan, tentu saja di sini Bu Mega. Nah, terus piye kabare Mas Anies, Pak Prabowo yang sudah pengen banget ini tadi, dan juga Mas AHY. Kalau menurut saya, kalau di atas kertas saat ini ya video ini dibuat, kalau saya pikir ya harus realistis, kalau memang mau ya nyawapres, jadi wapres. Karena kalau jadi presiden ini agak sulit. Sampean ini bukan pengamat politik, nggak tahu kondisi sebenarnya, malah saya ini mewakili rakyat dan masyarakat yang ada saat ini. Kalaupun ada yang bilang, Jokowi kemarin dianggap gagal. Oke, gagal itu kan narasi politik yang dihembuskan oleh oposisi. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya dan melihat kondisi keadaan catur perpolitikan internasional saat ini, kita ini termasuk luar biasa loh. Saya di sini bukan karena saya dibayar atau saya ini adalah buzzer, tapi saya melalui itu semua sampai umur saya 45 ini tadi. Dan saya pun memilih akhirnya untuk mendukung kemarin Jokowi dan sekarang Pak Ganjar adalah karena belum ada yang lebih baik lagi. Kalau ada, ini juga akan saya seperti itu, tapi belum ada. Tapi kan kita artinya bisa memberikan satu kesempatan yang baru kalau ternyata ini sesuatu yang baru. Di zaman seperti sekarang, pandemi belum kelar dan nanti mungkin akan ada endemi. Di Rusia masih perang dan juga Amerika saat ini akan depresi atau sudah. Kita mau coba-coba, kalau menurut saya apa yang kemarin masih berhasil, kita lanjutkan saja. Dan toh, jika ternyata Mas Ganjar ini direstui oleh Pak Jokowi, maka semua program Pak D ini akan bisa dilanjutkan dan gak mangkrak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kenapa kok mangkrak? Saya bilang bukan karena pemimpin sebelumnya ini orangnya gak becus, tapi karena secara perpolitikan untuk membangun suatu butuh uang, dan yang berikutnya ini belum tentu mau untuk meneruskan. Nah, tapi kalau seperti ini dan direstui, saya pikir udahlah, yuk masyarakat Indonesia ini biar nggak jadi pengamat politik terus gitu. Kita benar-benar bisa meluangkan semua fokus dan energi kita untuk kerja. Maka yang akan saya lihat, Mas Ganjar ini calon yang sangat potensial dan masih sangat potensial, dan masih dari kartu saya di bulan Mei 2022 ini akan jadi presiden di 2024 nanti. Kalaupun ternyata ada cara untuk mengalahkannya, artinya apa? Hanya cara curang dan cara yang kurang fair yang harus dilakukan untuk membendung atau menjegalnya. Kenapa kok seperti itu? Ya coba, apalagi, siapa lagi? Tapi kita tahu,
Kalau ngomongin curang dan sebagainya di dalam politik, semua hal bisa terjadi. Makanya tadi saya cerita, saya di sini tidak mendukung ketokohannya, saya mendukung apa yang dilakukannya. Sehingga kalau Mas Ganjar ini di pertengahan jalan terus tiba-tiba ya dia tidak menunjukkan apa yang saya harapkan, ya tentu saja di saat itu nanti saya tidak akan memilih dia. Tetapi jika ternyata dia memang seperti apa yang diharapkan, mengapa kita semua harus dipenuhi keraguan dan kebencian untuk tidak memilih yang paling sesuai dan bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan 10 tahun sebelumnya. Tapi kembali lagi, demokrasi membebaskan kepada siapapun untuk memilih apapun dan siapapun yang dipilih. Maka semoga siapapun nanti, semuanya ini akan terjadi dengan fair. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Akankah dukungan Pak Jokowi ini akan semakin memuluskan dan sudah memastikan? Atau ini adalah sebuah trik politik yang lainnya? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Yang pasti untuk kita semua juga harus kita ingat bahwa pemilu ini masih lama. Tetap kita dukung pemerintahan yang sekarang. Dan jika ternyata kalian memiliki dukungan politik terhadap tokoh tertentu, maka bantu dan dukunglah tokoh tadi untuk menunjukkan kinerja dan prestasi sebaik-baiknya. Dan berhenti menghujat tokoh atau calon lain yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena hal seperti ini hanya akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sini. Dan sampai di konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.